Baik, selamat datang kembali di channel kami yang membahas tentang keuangan, terutama forex, saham, dan reksadana. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas reksadana. Kita akan mereview bagaimana penghasilan reksadana dengan platform yang saya gunakan di sini adalah Bareksa. Jadi bisa dilihat di sini saya memakai atau invest di 5 produk yang terdiri atas pendapatan tetap dan pasar uang. Jadi di sini pasar uang menurut saya adalah yang paling aman untuk pemula karena di sini risikonya sangat rendah. Jadi begitu juga income-nya sebanding, juga murah. Jadi bisa dilihat di sini grafik dari pasar uang yaitu bersifat konstan, artinya naik turunnya itu tidak begitu signifikan. Jadi walaupun misalnya turun itu tidak begitu signifikan. Jadi coba kita cari satu grafik atau pergerakan harga yang turun. Bisa dilihat di sini. Jadi grafiknya walaupun ada turun itu tidak begitu signifikan. Itulah kenapa ini sangat cocok untuk kita sebagai pemula yang terjun di dunia reksadana. Yaitu bisa kita pilih produk pasar uang. Kemudian selanjutnya ada pendapatan tetap. Nah, pendapatan tetap ini sudah masuk ke golongan menengah atau moderate. Jadi posisinya ini risikonya masih di bawah saham tapi sudah di atas pasar uang. Bisa kita lihat di sini grafiknya sudah lumayan signifikan kenaikan dan penurunan harganya. Itu dari pendapatan tetap. Di sini bisa kita lihat dalam 1 tahun terakhir ada perubahan harga yang signifikan. Jadi di sini kenapa saya tidak memilih saham, karena pada saat itu saya baru pertama kali mendengar istilah reksadana. Jadi di sini sebagai orang yang artinya pemula di dalam dunia keuangan, jadi saya memilih reksadana, terutama di pendapatan tetap dan pasar uang. Jadi setelah review ini atau mungkin beberapa tahun ke depan saya akan terjun ke dunia saham. Jadi di sini saya investnya itu berjenjang, artinya dalam beberapa bulan itu saya invest rutin. Jadi bisa dilihat di sini ada kenaikan imbal hasil berupa 6,07% atau dirupiahkan menjadi Rp258.059. Jadi itu imbal hasil yang saya dapatkan dari total investasi sebesar Rp4.508.533. Kemudian yang kedua di sini Bareksa juga menyediakan yang namanya Robo Advisor. Bisa dilihat di sana saya minus sebesar 1,5%. Atau sebesar Rp4.490. Jadi Robo Advisor ini robonya yang menentukan uang kita diinvestasikan di mana. Apakah itu di pasar uang, ataukah pendapatan tetap, ataukah saham. Jadi robo yang menentukan. Bisa dilihat di sini di reksadana pasar uang investasi saya ditaruh sebanyak 30%. Kemudian pendapatan tetap sebanyak 30% dan di saham ditaruh sebanyak 40%. Jadi secara total ada 100% dengan uang sebanyak Rp295.510.
rupiah ya. Jadi saya coba di sini robo advisor-nya itu seperti apa. Jadi saya invest seberapa ratus ribu untuk mengetahui bagaimana kerja dari robo advisor tersebut. Ya, coba mari kita lihat salah satu grafiknya, yaitu di sini di pendapatan tetap. Jadi di sini saya minus sebanyak Rp849. Ya. Jadi bisa dilihat bagaimana pergerakan grafiknya dalam 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun belakangan. Ya. Jadi lumayan signifikan pergerakan harganya atau perubahannya. Kita lihat di saham ini sebanyak minusnya kira-kira sekitar Rp4.000 ya. Jadi di sini bisa dilihat bagaimana grafik dari saham sangat signifikan kenaikan maupun penurunan harganya. Jadi di sini risikonya tinggi, tetapi begitu pun juga rewardnya juga tinggi. Itu saham ya. Jadi ternyata uang saya ditaruh di 3 tempat tersebut. Ada pasar uang, pendapatan tetap, dan juga saham ya. Jadi itu yang mau menggunakan robo advisor bisa dicoba terlebih dahulu, jangan langsung investasi banyak karena sebagai bahan belajar untuk mengasah mental kita. Bagaimana nanti ketika kita melihat imbal hasil berupa penambahan, atau begitupun juga ketika nanti ada kerugian ya. Karena yang namanya investasi itu pasti semua ada risikonya ya. Entah itu bermain saham, entah itu bermain forex, itu semua ada risikonya. Jadi di sini kita harus paham betul bagaimana risikonya, kemudian bagaimana juga keuntungan yang kita dapatkan. Jadi jika nanti ada tim marketing dari suatu perusahaan yang mengatakan bahwa forex tidak ada ruginya, kemudian saham juga tidak ada ruginya atau risikonya, jangan dipercaya ya. Semua itu ada risikonya. Tergantung sekarang kita apakah mau belajar atau langsung ujug-ujug itu langsung invest dengan jumlah yang banyak, kemudian tidak paham bagaimana cara kerja dari keuangan, produk keuangan tersebut.